Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 24 September 2024. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21 dengan tema Bersaudara karena mendengarkan. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, kita mempunyai dua telinga dan satu mulut. Yang orang mengatakan bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan dan bukan banyak berbicara. Karena dengan mendengarkan itu sebagai suatu keutamaan yang sungguh-sungguh diperlukan. Orang yang bisa mendengarkan adalah orang yang punya waktu. Orang yang bisa mendengarkan adalah orang yang punya hati dan perhatian. Orang yang mendengarkan adalah orang yang sungguh-sungguh bisa mengosongkan diri dan menjadi bagian dari orang lain. Sikap mendengarkan inilah yang Yesus inginkan terjadi kepada semua pendengarnya. Maka ketika Yesus menerima berita dari banyak orang bahwa ibu dan saudara-saudaranya datang mengunjungi dia, Yesus pun mengatakan, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Orang yang mendengarkan kehendak Allah, merekalah ibuku, merekalah saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini kita bisa menangkap bahwa Yesus meluaskan persaudaraan dan kekeluargaan bukan dibatasi oleh hubungan darah dalam keluarga, bukan dibatasi dengan sebuah relasi, emosi karena keturunan, tetapi didasarkan pada iman. Karena bagi Yesus, saudara-saudara Yesus adalah orang-orang yang punya visi, punya sikap hati, dan juga punya misi yang sama dengan Yesus. Misi, pikiran, sikap hati hanya bisa ditimba kalau orang mendengarkan dari sang sumber utama, yakni Bapa sendiri. Sebagaimana Yesus adalah ya pada kehendak Bapa. Yesus mendengarkan kehendak Bapa dan seluruh misinya itu adalah apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka Yesus menghendaki agar kita kalau ingin menjadi saudara-saudara Yesus, kita pun mendengarkan kehendak Bapa agar hati Yesus sama dengan hati kita, pikiran Yesus sama dengan pikiran kita, karena berasal dari sang sumber utama yakni Allah Bapa sendiri. Kehendak Allah itu yang didengarkan. Maka sahabat-sahabat Rema yang terkasih, mari kita pun juga menjadi pendengar sabda dan baik dan juga pelaku sabda. Saya teringat dengan apa yang menjadi kesimpulan dari khotbah Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Paus mengatakan, jadilah pendengar sabda yang baik dan inkarnasikanlah sabda itu dalam wujud kita sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, sungguh-sungguh kita menjadi saudara, menjadi keluarga Yesus. Kalau visi Yesus menjadi visi kita, sikap Yesus menjadi sikap kita, dan semua bermuara pada kehendak Allah yang kita abdi dalam hidup kita sehari-hari. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami, dan semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.